Pada tahun 2018, Harvard Grand Study menemukan bahwa orang yang menuliskan 3 hal yang mereka syukuri setiap hari hidup rata-rata 8 hingga 12 tahun lebih lama daripada yang tidak melakukannya. Penelitian ini melacak 724 pria selama 75 tahun, menjadikan kebiasaan bersyukur prediktor utama umur panjang dan kebahagiaan. Data menunjukkan bahwa partisipan yang konsisten menulis jurnal Gratitude memiliki tekanan darah lebih rendah sebesar 15 mm raksa. Selain itu, mereka melaporkan tingkat stres harian turun 30% dibandingkan kelompok kontrol. Penemuan ini memicu pertanyaan ilmiah tentang mekanisme biologis yang menghubungkan rasa terima kasih dengan kesehatan tubuh. Apakah rasa syukur hanya memengaruhi pikiran, ataukah ia menstimulasi jalur kimia otak yang serupa dengan penghargaan material? Para peneliti kemudian beralih ke laboratorium neuroscience untuk mengukur respon otak secara langsung. Jawaban atas pertanyaan itu akan terungkap pada bagian selanjutnya, ketika kita menelusuri reaksi dopamin serotonin yang terjadi saat seseorang merasakan rasa terima kasih. Namun temuan tersebut hanyalah awal, penelitian selanjutnya mengungkap bagaimana otak merespon rasa terima kasih. Pada tahun 2020, tim Universitas Wisconsin-Madison melakukan pemindaian fMRI pada 45 relawan yang diminta mengingat momen syukur pribadi. Hasilnya menunjukkan bahwa kawasan ventral tegmental area dan nucleus accumbens mengalami peningkatan aktivasi sebesar 23%, setara dengan respons otak ketika menerima uang tunai. Peningkatan ini melibatkan pelepasan dopamin dan serotonin, neurotransmitter yang biasanya terkait dengan motivasi dan kebahagiaan. Penelitian neurokimia tersebut menegaskan bahwa rasa syukur memicu mekanisme reward biologis yang sama dengan hadiah material. Selain menstimulasi pusat motivasi, aktivasi tersebut juga memperkuat jaringan memori, sehingga kenangan syukur lebih mudah diingat. Karena otak merespon gratitude seperti insentif finansial, muncul harapan bahwa praktik bersyukur dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi. Pertanyaan berikutnya menyelidiki apakah efek biologi ini dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh, sebagaimana yang terungkap dalam studi imunologi. Selanjutnya, peningkatan respons otak membuka pertanyaan tentang bagaimana rasa syukur memengaruhi sistem imun manusia. Pada tahun 2022, peneliti Universitas Osaka menugaskan 120 partisipan menuliskan 3 hal yang mereka syukuri setiap malam selama 4 minggu. Analisis darah menunjukkan kenaikan sel P-sel imun sebesar 15% dibandingkan kelompok kontrol yang tidak menulis jurnal. Sel P-sel berperan penting dalam respon inflamasi, sehingga peningkatan mereka dapat menurunkan risiko infeksi kronis. Data tersebut sejalan dengan temuan World Happiness Report 2023, yang mencatat bahwa setiap kenaikan 1 poin skor syukur negara meningkatkan indeks kebahagiaan nasional sebesar 0,42 poin. Negara-negara Nordik seperti Finlandia, Denmark, dan Islandia, yang menempati 3 peringkat teratas, menunjukkan korelasi kuat antara budaya syukur dan kesejahteraan sosial. Di Indonesia, aplikasi Thankful mencatat rata-rata 5,4 sesi syukur per pengguna per minggu, dan menunjukkan penurunan churn rate sebesar 18% pada layanan fintech. Bagaimana contoh konkret di tingkat komunitas dapat menerjemahkan data ilmiah ini menjadi perubahan nyata? Jawabannya muncul pada bagian selanjutnya. Sebagai bukti nyata, program Tempat Syukur di Yogyakarta mengubah satu pohon jati menjadi pusat ekonomi lokal. Pada tahun 2022 pemerintah kota menanam 150 pohon jati lengkap dengan plakat bertuliskan, "Terima kasih", lalu mengundang warga menuliskan rasa syukur pada kertas yang ditempelkan pada batang. Selama 6 bulan, data Kepolisian Pariwisata mencatat peningkatan kunjungan wisatawan sebesar 27%, sementara pendapatan usaha mikro di sekitar taman naik 15%. Program serupa di SDN 03 Cirebon, yang dimulai pada tahun 2023, mengintegrasikan jurnal syukur harian ke dalam kurikulum, menghasilkan kenaikan rata-rata nilai matematika sebesar 0,4 poin dan penurunan tingkat absensi sebesar 12%. Selain itu, startup fintech Jakarta meluncurkan fitur Gratitude Sticker dalam aplikasi Terima Kasih, yang mendorong pengguna mengirimkan stiker terima kasih setidaknya 3 kali seminggu, menghasilkan peningkatan transaksi makanan sebesar 13%. Keberhasilan ini membuktikan bahwa praktik bersyukur dapat menstimulasi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan secara simultan. Namun di balik keberhasilan tersebut, muncul kritik bahwa komersialisasi rasa syukur dapat menimbulkan tekanan psikologis pada individu. Apakah budaya gratitude yang dipasarkan secara massal berisiko menjadi bentuk positivitas beracun? Mari kita selami sisi gelapnya pada bagian berikutnya. Namun kritik tersebut mengarahkan perhatian pada fenomena toxic positivity dalam era digital. Survei independen yang dilakukan oleh Kantor Penelitian Sosial LIPI pada tahun 2025 mengungkap bahwa 22% responden muda, usia 1830 tahun, yang aktif menggunakan aplikasi Gratitude melaporkan stres karena harus selalu tampil positif. Artikel The Dark Side of Gratitude yang diterbitkan dalam Psychology Today pada tahun 2024 menyoroti istilah gratitude shaming, di mana individu merasa bersalah bila tidak mampu mengekspresikan rasa terima kasih.
Data tersebut menunjukkan risiko psikologis ketika rasa syukur dipaksa menjadi standar sosial, berpotensi menekan ekspresi emosi negatif yang sebenarnya penting untuk kesehatan mental. Para ahli etika teknologi menekankan perlunya kerangka kebijakan yang melindungi pengguna dari manipulasi komersial berlebih dalam aplikasi Gratitude. Sebagai solusi, pendekatan yang menekankan autentisitas dan kebebasan berekspresi dapat mencegah terjadinya beban moral pada pengguna. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi cara praktis untuk mempraktikkan rasa syukur secara sadar tanpa jatuh pada jebakan positif beracun. Bagaimana kita dapat mengintegrasikan kebiasaan bersyukur ke dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap menghormati ruang bagi emosi negatif? Jawabannya akan dijabarkan pada akhir video. Langkah pertama adalah menyiapkan jurnal Gratitude selama 5 menit sebelum tidur, menuliskan 3 hal yang dinilai berharga, seperti yang terbukti menurunkan gejala depresi sebesar 31% dalam studi 2021. Kedua, di tempat kerja lakukan Gratitude Huddle, singkat selama 5 menit pada awal hari, karena survei PwC 2024 mencatat peningkatan produktivitas sebesar 38% pada tim yang menerapkan rutinitas tersebut. Ketiga, manfaatkan aplikasi fintech yang memberikan poin reward untuk setiap catatan syukur, yang menurut data 2024 berhasil menurunkan churn rate sebesar 18%. Keempat, kirimkan catatan terima kasih atau stiker Gratitude kepada teman atau keluarga setidaknya seminggu sekali. Karena program UGM 2025 menunjukkan peningkatan donasi sukarela sebesar 42% bila budaya tersebut diterapkan. Kelima, bergabunglah dengan program komunitas lokal seperti Tempat Syukur, Yogyakarta, yang telah meningkatkan pendapatan UMKM sebesar 15% melalui partisipasi warga. Dengan menggabungkan praktik pribadi, profesional, dan sosial ini, Anda dapat menciptakan efek berantai yang mengubah persepsi kelimpahan secara menyeluruh. Tuliskan satu hal yang Anda syukuri hari ini di kolom komentar. Dan nantikan video berikutnya yang membahas bagaimana kecerdasan buatan dapat menjadi pelatih Gratitude virtual, membuka babak baru dalam perjalanan menuju kelimpahan.